pagi, kelas 4. Kita berjumpa dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami bertemu kembali dengan kelas 4 bersama pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Dampingilah kami ya Bapa, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dapat memuliakan namamu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, minggu lalu kita belajar tentang mengembangkan kemampuan. Mengembangkan kemampuan kita ini, bakat kita ini, kita membutuhkan orang lain. Ya, kita tidak bisa mengembangkan bakat atau kemampuan kita kalau kita hanya sendiri. Kita butuh orang lain. Misalnya kita pergi sekolah, makanya kita wajib, anak-anak wajib menempuh pendidikan di sekolah, karena nanti di sekolah itu bersama ketemu dengan orang-orang dan teman-teman kita dan guru-guru yang akan mengembangkan bakat dan kemampuan kita. Ya, kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, hari ini kita juga akan belajar bahwa kita ini mengembangkan diri kita. Ya, lanjutan dengan kemarin masih sehubungan, yaitu mengembangkan diri. Kemarin mengembangkan bakat dan kemampuan. Kita membutuhkan orang lain karena kita juga makhluk sosial, dan bakat dan kemampuan kita tidak bisa berkembang kalau kita tidak dibantu oleh orang lain. Hari ini kita akan mengembangkan diri dengan bekerja sama, ya, dengan bekerja sama dengan orang lain. Kalau yang kemarin kita mengembangkan bakat bersama orang lain juga, ya, kita membutuhkan orang lain untuk mengembangkan bakat. Nah, sekarang kita mengembangkan diri dengan bekerja sama dengan orang lain, ya. Contohnya, kalau mengembangkan diri, kita harus bekerja sama dengan orang lain. Misalnya kalau di sekolah, ya, kalau di rumah kamu kan bersama keluarga dengan adik, kakak. Jadi bisa kamu mengembangkan bakat kamu. Mungkin ketika mama kamu ini masak, kamu membantu dia, membantu mama. Makanya kita harus rajin. Ketika mama setrika, kita belajar melihat bagaimana mama setrika. Di situ kita mengembangkan kemampuan kita dengan bekerja sama dengan mama. Jadi mama bekerja, kita ikut bekerja. Nanti kita akan mendapatkan suatu pekerjaan bekerja sama dengan mama. Jadi kerjasama dengan orang lain ini, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Ya, itu. Ya, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan yang lama menjadi cepat. Misalnya mencuci baju, mencuci piring. Biasanya yang mencuci baju mama kamu, mencuci piring mama kamu. Tetapi karena kamu kelas 4 udah besar, udah ikut-ikutan mama mencuci piring, kamu ikut nyuci piring. Lama-lama kamu dilihat mama kamu, sudah mampu anak saya mencuci piring, udah bersih, tidak ada minyak-minyak lagi. Oh, akhirnya nanti mama kamu memberi tugas, mama nyuci pakaian, kamu nyuci piring. Yang biasanya mama di dapur itu sampai 3 jam nyuci piring, memasak, nyuci pakaian 3 jam. Sekarang karena kamu mau mencuci piring, mama mencuci baju, sudah itu mama memasak, kamu menjemur pakaian, waktu 3 jam tadi bisa menjadi 1,5 jam. Itulah, dengan kita bekerja sama, pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan yang lama menjadi cepat. Itu dia. Makanya kita tidak boleh egois, kita harus mengembangkan diri dengan bekerja sama orang lain. Kita tidak boleh malas. Kalau kita malas, kita tidak dapat pengetahuan. Contohnya lagi di sekolah, ya, nanti kamu kemarin udah sekolah hanya semester ini aja, kita yang udah sekolah, ya mudah-mudahan nanti kamu ke sekolah lagi. Kalau di sekolah, kadang-kadang karena kamu sudah kelas 4 ini, nanti teacher kamu memberikan tugas piket. Misalnya dalam hari, misalnya hari Senin tuh ada 5 orang yang suruh kebersihan kelas. 1, tukang hapus papan. Yang kedua, mengisi apa kalau kering spidolnya, menghapus papan.
mengisi spidol. Kemudian yang berikutnya yang ceweknya suruh menyapu, ada menyapu kebersihan. Jadi kalau ada sampah, kita bawa keluar sampah itu, tempat sampahnya letakkan di luar misalnya kan. Sudah itu yang lain lagi, nanti ambil itu bulu ayam, dilap-lap jendelanya pakai bulu ayam itu. Sudah itu yang satu lagi, nanti dia menggeser-geser mejanya, menolong gitu. Jadi pekerjaan yang berat tadi menjadi ringan. Jadi kita tidak boleh malas, kita harus menghargai teman. Kalau sudah diberikan tanggung jawab oleh teacher kamu tugas hari Senin piket kelas, harus dilaksanakan. Ketika kamu dikasih tugas tidak dilaksanakan, akhirnya teacher kamu marah, akhirnya teman kamu lagi yang lain tidak suka sama kamu. Jadi di dalam bekerja sama ini kita juga dituntut untuk kita saling melengkapi ya. Kita harus saling tolong menolong ya. Kita harus jujur. Kita jangan pura-pura sakit karena ada kerjaan, kita harus jujur. Ya, saya harus bekerja gitu. Jangan terlambat, pura-pura lupa, tidak boleh. Ya, harus jujur, disiplin, terbuka. Ya, bicara sama teman, misalnya ada masalah. Hari Senin kamu piket, ternyata kamu terlambat bangun. Sebelumnya kamu harus kasih tahu sama orang tua. Besok saya piket harus datang pagi gitu loh. Nah, siapa yang rajin dia akan mendapat kepandaian. Siapa yang rajin akan disayang guru, akan disayang orang tua, akan disayang oleh teman. Ya. Jadi kamu rajin, disiplin, gotong royong, bekerja sama dengan teman-teman, ya, jujur, terbuka hatinya, terus terang, ya, setia, tepat waktu. Oh, jadi kalau semuanya kamu ikuti peraturan yang telah ditetapkan ini, kamu akan menjadi orang pintar. Dan itulah ciri-ciri orang akan menjadi pemimpin. Mau jadi pemimpin, kamu belajar dari hari ini. Jangan biarkan diri kamu malas. Kalau masih ada hati yang malas di sini, hati benci, tidak senang bekerja, ya tidak dapat pengalaman. Kan? Setiap kebaikan akan dibalas dengan baik oleh Tuhan. Tuhan tidak tidur. Ya, siapa Tuhan itu? Kalau di rumah, orang tua kamu adalah wakil Tuhan. Dia menegur kamu bila kamu salah. Kalau di sekolah, guru kamu, dia menegur kamu bila kamu salah. Supaya kamu tidak salah lagi, maka ditegur. Teman kamu, ya, menegur kamu kalau kamu salah. Jadi kita harus berusaha yang sebaik-baiknya sehingga Tuhan sayang, guru sayang, teman sayang, hati kamu happy. Kemana pergi kamu diterima. Bayangin aja kalau seandainya kamu malas kerja, pura-pura terlambat, pura-pura lupa. Orang yang malas selalu mencari alasan untuk menghindari suatu kegiatan. Jadi mau jadi orang pintar, menjadi orang terhormat, harus mau bekerja sama. Ya, karena kita makhluk sosial. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Kalau kamu diam aja gitu, bagaimana kamu bisa kembang? Kamu tidak tahu gimana cara ngelap jendela. Kamu tidak tahu bagaimana hati-hatinya kita supaya naik pakai meja, di atas meja supaya hati-hati supaya tidak jatuh. Karena tidak ada pengalaman, pada satu hari kamu manjat, jatuhlah kamu. Jadi dari kecil ini kita belajar bekerja bersama dan ujung-ujungnya kamu akan disayang oleh Tuhan. Kita tidak egois. Kalau memang kamu ditugaskan sebagai menghapus papan, sudah selesai tulisannya banyak di papan, ya piket penghapus papan, maju ke depan. Jangan sampai marah teacher kamu, jangan sampai marah teman kamu, ya. Nah, itulah orang yang baik ya. Kita tidak boleh egois, tidak boleh sombong, tidak boleh menganggap orang lain rendah gitu. Kalau sudah dikasih tugas masing-masing, kita jalanin. Kalau tugasnya menghapus papan, ya dihapus. Kalau tugasnya menyapu, ayo disapu. Kalau tugasnya harus membagikan, menggeser-geser meja, ya digeser. Ya, kalau berat bersama. Sama di rumah tadi, kalau mamanya kasih tugas, sudah pandai nyuci piring, disuruh nyuci piring, cuci, tidak dengan membodohi. Karena bekerja itu adalah mendapatkan pengalaman.
mendapatkan uh, kesenangan. Menyenangkan orang lain adalah kewajiban seorang anak. Kalau kamu menyenangkan orang lain, diri kamu sendiri sudah disenangkan oleh Tuhan. Nah, demikianlah hari ini kita mempelajari tentang mengembangkan diri dengan bekerja sama. Kita harus selalu bekerja sama, tidak boleh egois. Kita harus bersikap jujur, kita bersikap terbuka, kita bersikap rajin, tidak malas, ya. Kita harus melakukannya karena kebaikan harus kamu, karena bekerja sama itu adalah baik dan pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan yang lama menjadi cepat. Ya, itulah tugasnya adalah kamu buatlah moto betapa pentingnya bekerja sama. Apa moto kamu? Ya, betapa pentingnya bekerja sama. Kalau ada Kabinet Indonesia Maju bersama kita bisa. Seperti itulah kira-kira. Kita lihat kamu membuat moto bagaimana betapa pentingnya bekerja sama itu. Saya kasih contoh motonya yaitu bersama kita bisa. Oke, kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami telah mempelajari tentang bekerja sama. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami selalu bekerja sama dengan teman-teman, dapat mengembangkan diri dengan bekerja sama dengan baik. Dampingilah kami ya Tuhan, agar kami dapat memuliakan nama-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.